Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna sesungguhnya kami, nahnu kamilah, nazzalna yang telah menurunkan Al-Qur'an, nazalna dzikra yang telah menurunkan az-zikr atau Al-Quran, wa inna dan sesungguhnya kami lahafidun benar-benar akan menjaganya." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum sebaik-baik di antara kalian man ta'allama al-Quran, dialah yang belajar tentang Al-Quran, wa 'allama dan mengajarkannya. Sahabat fantastik yang dirahmati oleh Allah, sudah antum dan antuna ketahui bahwasanya materi hari kedua yakni tentang adab belajar dan menghafal Al-Quran. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dua subtema penting ya. Yang pertama, adab orang yang mempelajari Al-Quran, dan yang kedua, adab bagaimana cara kita berinteraksi dan memuliakan Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke bab yang pertama, yakni adab orang yang mempelajari Al-Quran. Bagi orang yang mempelajari Al-Quran, ada adab-adab yang harus antum-antuna ketahui ya, kemudian dipraktekkan. Yang pertama, berguru kepada guru yang berkompeten. Nah, antum-antuna semua tidak perlu khawatir. Di Asy-Syifa, insya Allah, guru-guru tahfidz sudah berkompeten. Kenapa? Karena minimal yang menjadi guru tahfidz di SMA IT hafalannya harus 20 juz. Insya Allah semuanya sudah berkompeten di bidang tahfidz. Kemudian yang kedua ini berpenampilan sopan. Nah, hendaknya seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu ia mendatangi gurunya dengan keadaan yang sempurna, rapi, suci, kemudian telah bersiwak atau telah bersikat gigi, dan hatinya tidak sedang disibukkan dengan hal yang lain, jadi fokus seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bersikap sopan ketika bergabung dengan hadirin. Hadirin di sini maksudnya dalam keadaan belajar berkelompok. Nanti di tahfidz kan bentuknya halaqah lingkaran seperti itu. Jadi ada adabnya sopan. Masuk mengucapkan salam, kemudian tidak menempati duduk orang lain gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, bersemangat tinggi. Nah, ini adalah termasuk adab yang sangat ditekankan. Kenapa? Hendaknya seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu ia gigih dalam belajar, gigih di setiap waktu selagi memungkinkan. Kemudian hal yang terpenting adalah tidak puas dengan yang sedikit jika masih mungkin untuk memperoleh yang lebih banyak nih. Antum hafal 1 juz misalkan, nah jangan puas 1 juz, tambah lagi 2 juz sampai memenuhi target di SMA. Di SMA IT targetnya 7 juz. Nah, jangan sampai puas 7 juz sampai hatam 30 juz seperti itu. Kemudian yang terakhir di bab ini yakni waktu belajar. Nah, waktu belajar di sini sebutkan bahwasanya waktu belajar yang paling baik adalah di waktu pagi hari. Sama sesuai dengan di SMA IT Asy-Syifa ya. Tahfidz itu masuknya ba'da subuh seperti itu. Kenapa harus pagi hari? Karena ada hadis Nabi menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu pagi hari seperti itu. Oke, sahabat fantastik yang dirahmati Allah, kita masuk ke bab yang kedua. Nah, ini bab yang penting juga ya, yakni adab membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, langsung saja yang pertama, adab orang yang berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama harus ikhlas. Nah, kenapa harus ikhlas? Karena wajib bagi orang yang membaca Al-Quran untuk ikhlas, memelihara etika ketika berhadapan dengannya. Hendaknya ia menghadirkan perasaan di dalam dirinya bahwa ia tengah bermunajat kepada Allah.
dan membaca seakan-akan ia melihat keberadaan Allah. Jika ia tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat antum dan antuna semua. Dalam artian ini ihsan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, yakni membersihkan mulut. Nah, jika hendak membaca Al-Quran, hendaknya ia membersihkan mulutnya dengan siwak atau yang lainnya. Nah, yang lainnya di sini maksudnya yang hampir serupa dengan siwak. Ini kita bisa dibilang sikat gigi seperti itu ya. Nah, ini sangat penting ya, karena kita masuk tahfiz itu jam subuh, biasanya ada ketahuan gitulah anak-anak yang tidak sikat gigi terlebih dahulu, jadi kecium baunya sama gurunya gitu. Tapi ini membuat guru itu tidak tidak nyaman. Nah, bagi antum-antuna sekalian, membersihkan itu sangat wajib ya, karena untuk menghormati guru dan untuk menghormati Al-Quran juga. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi suci. Nah, dalam kondisi suci sudah tahu ya, bahwasanya kita harus berwudu terlebih dahulu. Bagusnya mah mandi terlebih dahulu, kemudian wudu, sikat gigi dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya orang hendak membaca Al-Quran berada dalam kondisi suci dan boleh jika ia dalam keadaan berhadas berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hadis mengenai hal ini banyak dan sudah masyhur. Jadi ada yang bertanya seperti ini, Pak, bagaimana kalau akhwat gitu kan? Akhwat kan haid, itu hadas besar. Nah, bagaimana hukumnya kita memegang, membaca, menghafal, kemudian murojaah Al-Quran? Apakah itu boleh? Nah, ternyata hadis-hadis mengenai haramnya wanita haid membaca Al-Quran itu semuanya adalah dhaif, berarti diperbolehkan ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah seperti itu, sebagaimana yang telah kami jelaskan di bab sebelumnya seperti itu. Kemudian adab yang selanjutnya yakni tempat yang bersih. Nah, hendaknya membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan nyaman. Mayoritas ulama lebih suka kalau tempatnya di masjid. Nah, pas sekali di Putra, kalau di Putra pasti di masjid tempatnya ya. Sebetulnya tidak semuanya di masjid ya, karena siswanya banyak, jadi ada 3 tempat. Ada di Masjid Umar, di Aula Umar, dan di kelas ya, menyesuaikan. Karena intinya tempatnya harus bersih. Nah, yang di masjid berarti lebih utama. Kalau di Putri sendiri di mana aja? Di Putri sendiri hanya di satu tempat saja, di lapangan sekolah seperti itu. Nanti diarahkan ke lapangan sekolah semuanya. Kemudian adab yang selanjutnya yakni menghadap kiblat. Nah, hendaknya orang yang baca Al-Quran di luar sholat, dalam artian menghafal, mentadaburi, kemudian murojaah atau berziyadah, membacanya dengan menghadap kiblat. Disebutkan dalam sebuah hadis, khairul majalis, khairu sebaik-baik majalis, tempat-tempat duduk atau sebaik-baik majlis, mastuk bila bihi al-qiblatu, yakni yang menghadap kiblat. Kemudian yang selanjutnya memulai qiraah dengan ta'awudz. Pak, ta'awudz itu apa? Ta'awudz itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, sebagian salaf mengatakan ta'awudz dilafalkan setelah qiraah sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Nah, menurut para jumhur ulama, ayat di atas ini maksudnya adalah jika kamu ingin baca Al-Qur'an, maka berta'awudzlah, memohon perlindungan ya dari syaitan. Kemudian yang selanjutnya membiasakan mengawali setiap surat dengan basmalah. Nah, Pak, basmalah itu apa? Basmalah itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi seperti itu. Hendaknya selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat selain surat Baroah. Nah, pasti pada tahu ya, surat Baroah itu surat At-Taubah. Nah, di sana tidak ada bismillahnya. Pak, kenapa itu di sana tidak ada bismillahnya? Karena ada sedikitnya 2 alasan. Yang pertama, surat Baroah ini termasuk dari surat Al-Anfal, lanjutan surat Al-Anfal, dan yang kedua, surat Baroah ini tidak ada basmalahnya karena di sana terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan perang dan azab seperti itu. Kemudian yang selanjutnya membaca dengan tartil. Nah, ini sangat penting. Biasa ditemukan anak-anak itu bacanya cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, tidak boleh. Itu tidak beradab. Tidak ada adabnya terhadap Al-Quran. Bacanya dengan tartil. Tartil itu artinya perlahan-lahan. Nah,
Ini semua ulama sepakat menganjurkan hal ini ya. Termasuk Allah, bukan termasuk Allah, memang diharuskan tartil ya, karena Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Nanti antum akan ditegur ya kalau misalkan cepat-cepat, ulangi ya, sama guru tahfiz bakal seperti itu. Kemudian terakhir, ini yang paling penting, menghormati dan memuliakan Al-Qur'an. Nah, apa saja menghormati dan memuliakan Al-Quran ini? Yang pertama, tidak menyimpan Al-Quran di lantai. Ada suatu kejadian pernah ya, teman bapak, dia update status di Facebook, foto Quran di lantai gitu. Tapi captionnya bagus, Alhamdulillah saya sudah beres menghatamkan Al-Quran gitu ya, membaca Al-Quran 30 juz. Tapi Al-Qurannya di fotonya di lantai. Nah, di situ teh banyak yang komentar, afwan atau punten, maaf, sorry, itu tidak ada adabnya. Al-Quran itu tidak boleh simpan di lantai. Akhirnya beliau meminta maaf, menghapus postingannya, dan akhirnya dia bisa merubah ya, seperti itu. Nah, antumnya juga sama. Jika di rumah atau nanti pas di sekolah di sini lihat ada Al-Quran di lantai, itu segera ambil, tempatkan Al-Quran itu ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian cara memegang Al-Quran. Nah, ini hal yang sangat penting ya, karena dengan kita memuliakan Al-Quran, Al-Quran akan memuliakan kita. Contoh, Al-Quran itu tidak boleh dipegang dengan dijinjing seperti ini. Nah, ini tidak boleh, ini tidak ada adabnya. Kemudian Al-Quran itu apalagi seperti ini, Al-Quran disimpan di ketiak. Ini sangat tidak beradab ya, tidak boleh. Sangat tidak boleh, tidak beradab. Nah, jadi seperti apa baiknya? Baiknya Al-Quran itu disimpan di dada. Nah, seperti ini. Nah, kalau di tempat-tempat lain ya, misalkan di Timur Tengah, saking memuliakan Al-Quran, atau di pondok-pondok salaf ya, saking memuliakan Al-Quran, Al-Quran itu tidak disimpan di dada, disimpan di kepala. Jadi di bawah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada hal lain lagi. Biasanya putra itu atau putri ya, dua-duanya ya, punya tas gendong. Nah, hati-hati kita nyimpan di tas gendong Al-Quran, tasnya digendong ke belakang. Biasanya anak-anak tuh si tas gendongnya itu sampai ke bawah gitu, sampai ke pantat ya, atau dubur. Nah, ini tidak boleh. Jadi Al-Quran itu dipantatin, nggak boleh. Nah, baiknya tasnya itu disimpan di depan kalau misalkan ada Al-Qurannya, atau lebih baik lagi Al-Qurannya dibawa, tasnya digendong, Al-Qurannya dibawa dan simpan di dada seperti ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.